발사선 발사! Oke, lanjut dua kabar yang cukup manjos nih bos. Kali ini datang dari dunia pertahanan kita nih, Indonesia. Jadi, jika kemarin rencana pembelian rudal pertahanan udara M-SAM-2 dari Korsel masih sebatas rumor, nah, sekarang beritanya sudah muncul nih bos, di media berita Chance.com. Tak lagi sekedar rumor, Indonesia ternyata katanya sudah menaikkan LOI untuk pengadaan sistem rudal tersebut. Nah, lantas pertanyaannya nih bos, bagaimanakah statusnya itu? Berapa baterai yang mau dibeli? Bagaimana pengadaan dan pembiayaannya? Segacor apa sistem rudal ini? Setelah ini kita kupas tipis-tipis bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Indonesia yang kini telah sukses menciptakan bom BNT-250. Dan kini kabarnya mau lanjut lagi, menciptakan bom seberat 1 ton bos. Nah loh, bom untuk apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Nah, jadi kabar pertama kali ini cukup menarik perhatian nih bos. Jika kemarin masih berupa rumor, kini media intelijen terpercaya yaitu Chance.com mewartakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2026 kemarin, Indonesia melalui Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI dikabarkan telah mengeluarkan Letter of Intent atau LOI kepada perusahaan Korea Selatan yaitu Leak Defense and Aerospace terkait rencana pengadaan sistem pertahanan udara M-SAM-2 atau yang lebih dikenal sebagai Cheongung-2. Sistem pertahanan busur surgawi, bos. Nah loh. Jadi artinya sekarang statusnya udah naik nih. Dari yang awalnya admin kemarin bilang rumor berupa rencana, kini sudah masuk media berita dan kabarnya sudah menaikkan LOI. Nah, perlu dicatat, LOI ini bukan kontrak pembelian, bos. Namanya aja Letter of Intent, ya kan? Surat ketertarikan. Jadi, Indonesia belum resmi membeli, namun dokumen ini menunjukkan bahwa pemerintah kita memang memiliki niat serius untuk melanjutkan proses pengadaan sistem rudal tersebut. Jadi, ibarat kata, kalau kalian nyari pasangan, ini ibarat sudah masuk ke tahap kenalan resmi dengan keluarga doi, bos. Jadi, tinggal menunggu proses lamaran dan akadnya doang. Kalau kagak ada yang selingkuh, ya kan? Yang menarik, Indonesia tidak mengincar rudal satuan atau paket kecil, bos. Dalam dokumen itu disebutkan katanya Indonesia ingin memperoleh 2 baterai M-SAM-2 dalam konfigurasi operasional penuh. Paketnya mencakup Engagement Control Station sebagai pusat komando, kemudian Multifunction Radar atau radar AISA modern, kemudian ada Vertical Launch Systemnya atau peluncur rudal vertikal serta Missile Loading Vehicle untuk proses pengisian ulang rudal. Disebutkan bahwa setiap baterai umumnya memiliki 4 hingga 6 kendaraan peluncur atau TEL. Kemudian punya radar utama, kendaraan pendukung, pusat kendali tembakan, serta kendaraan pembangkit daya yang biasanya berupa genset, bos. Artinya, jika rencana ini terrealisasi, Indonesia pun berpotensi memperoleh sekitar 8 hingga 12 launcher peluncur siap tempur lengkap dengan radar dan sistem kendalinya. Nah, jadi ini bukan sekedar membeli rudal, ini membeli satu sistem pertahanan udara modern yang mampu menjaga wilayah strategis dari ancaman pesawat tempur, drone hingga rudal jelajah. Dan kalau 12 launcher itu mungkin udah cukup, bos, untuk melindungi satu paket Jakarta, IKN, pangkalan udara utama, sampai fasilitas strategis. Ya, nanti tergantung bagaimana penempatannya, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, mengapa Indonesia tertarik pada Cheongung-2? Sehebat apa sebenarnya sistem pertahanan udara busur surgawi ini? Apakah Indonesia juga akan mendapat TOT? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi selain pengadaan sistem, salah satu bagian yang paling menarik dari dokumen LOI itu katanya adalah adanya klausul offset dan transfer of technology atau TOT, bos. Walaupun detailnya belum diumumkan, biasanya paket seperti ini ya dapat mencakup pelatihan teknisi Indonesia, kemudian transfer kemampuan pemeliharaan, dukungan logistik, pengelolaan radar,
integrasi sistem, hingga kemungkinan keterlibatan industri pertahanan nasional seperti PT LEN, Pindad, dan perusahaan strategis lainnya. Dengan kata lain ya, kita berpeluang nggak cuma jadi penggunanya doang, tapi juga memahami cara merawat, maintenance, dan mengoperasikan sistem secara lebih mandiri. Nah, kemudian dari sisi pendanaan, bos, dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa proyek masih bergantung pada alokasi anggaran dan skema pembiayaan, termasuk kemungkinan pinjaman luar negeri sesuai regulasi Kementerian Keuangan yang dipimpin Pak Purbaya, bos. Artinya apa ya? Jelas proyek ini masih menunggu lampu hijau final sebelum masuk ke tahap kontrak resmi, bos. Ibarat kalian di simpang 4 lampu merah, warnanya masih oranye. Nah, lalu sebenarnya seberapa hebat sistem yang akan dibeli? Lanjut, menurut artikel, Cheongung 2 ini pun merupakan sistem pertahanan udara jarak menengah dengan jangkauan sekitar 40 km, kemampuan intercept hingga ketinggian 20 km. Sistem ini menggunakan radar aktif AISA dan memiliki kemampuan menghadapi pesawat, drone, rudal jelajah, bahkan rudal balistik pada fase terminal. Nah, karena kemampuannya tersebut, banyak analis menjulukinya sebagai Patriot versi Korea Selatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, jadi ya, jika LOI ini benar-benar nanti ujungnya kontrak, maka jelas Indonesia bukan hanya membeli rudal, Indonesia sedang membangun fondasi perisai udara modern berlapis, bos. Dan mungkin akan bergabung ke dalam Trisula Air Defense System. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi diam-diam negara kita kembali mencetak kemajuan yang cukup menarik di sektor persenjataan udara. Jadi pada 11 Mei 2026 kemarin di Gedung Utama RJ Salatun Dislit Bangau, Bandung, sebuah momen penting terjadi ketika Dirut PT Dahana, Bapak Hari Irmawan, memberikan penghargaan kepada para perwira Dislit Bangau yang terlibat dalam pengembangan bom udara BNT-250. Bom high eksplosif berbobot 250 kg, setara MK82 ini pun merupakan hasil kolaborasi antara Dislit Bangau, PT Dahana, dan PT Sari Bahari yang telah dikembangkan sejak tahun 2022 lalu, bos. Ia telah melalui serangkaian penelitian dan pengujian. Sampai pada tahun 2025 kemarin, bom ini berhasil menjalani uji operasional menggunakan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik Skadron Udara 3 dan dinyatakan memenuhi syarat operasional. Namun, yang lebih menarik lagi, BNT-250 ternyata bukan garis finish, bos. Ini justru baru garis start. Dalam sejumlah dokumentasi pengembangan, muncul proyek lanjutan bernama BNL 1000. Nah, dari namanya aja sudah bikin alis naik, ya kan? Jika BNT 250 berada di kelas 250 kg, maka BNL 1000 ya diproyeksikan berada di kelas 1000 kg. Ini katanya setara bom penghancur berat seperti MK84 seberat 2000 pon yang digunakan banyak angkatan udara modern, bos. Sederhananya ya, kalau BNT 250 itu ibarat petinju kelas menengah, maka BNL 1000 ini adalah petinju kelas berat yang datang kering sambil membawa kursi lipat. Daya hancurnya jelas jauh lebih besar dan dirancang untuk menghantam target bernilai tinggi seperti bunker, fasilitas militer, gudang amunisi, hingga infrastruktur strategis. Dan jika benar bobotnya mendekati 1000 kg, maka ya beberapa pesawat TNI Angkatan Udara yang secara teoritis mampu membawanya antara lain ya ada F-16, Sukhoi Su-2730 dan juga Dassault Rafale, bos. Jelas KF-21 dan jet tempur KAAN kalau dibeli pun juga mampu bawa bom ini, ya kan? Namun integrasinya ya tetap harus melalui uji khusus untuk setiap tipe pesawat. Mantap, mantap, jos.